Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Di saat ini, ya Aba, ya Bapa, Allah Tritunggal, kami hendak membaca firman-Mu dan mendengarkan santapan harian keluarga. Kami mohon, terangilah hati, rasio, dan pemikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu merubah karakter hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Yeremia pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Lebih berbahagia lagi keluarga Kristen yang mendengarkan perkataan Allah dan menjalankannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Lidah yang menghadirkan damai. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Lirik lagu ini menceritakan tentang fungsi lidah yang adalah organ tubuh yang kecil tetapi memiliki fungsi yang sangat besar. Jika difungsikan dengan baik, misalnya berkata-kata dengan santun, lemah lembut, dan penuh kasih, maka lidah akan menjadi alat yang mendatangkan damai dan sukacita. Tetapi sebaliknya, jika lidah digunakan dengan salah, misalnya dengan mengeluarkan kata-kata bohong atau dusta, kata-kata makian, fitnahan, sumpahan, maka pasti akan menimbulkan keresahan, kemarahan, kebencian, dan konflik. Dan itu berarti tidak mendatangkan damai. Keluarga Kristen yang diberkati, Yeremia menuliskan ratapannya terkait dengan kehidupan umat Tuhan di Yehuda dan Yerusalem, di mana umat kedapatan melakukan berbagai pelanggaran lewat seluruh aktivitas hidup mereka. Yeremia katakan, mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Mereka berkata-kata dengan damai, tetapi hati mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Peringatan ini disampaikan oleh Yeremia agar umat menjadi sadar dan bertobat, supaya mereka tidak dihukum oleh Allah. Keluarga Kristen yang terkasih, ketika kita merayakan minggu-minggu Adventus, kita diingatkan bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan Ia menghendaki agar kita hidup dalam pendamaian dengan semua orang. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi, gunakanlah seluruh anggota tubuh untuk menghadirkan damai sejahtera dengan sesama, teristimewa membersihkan hati dari semua virus yang mematikan seperti
iri hati, benci, dan dendam, agar dari bibir mulut, lewat lidah, akan mengalir kata-kata yang penuh kasih dan damai. Ya Tuhan Yesus, biarlah lidah kami akan menghadirkan damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai sekalian saudara. Amin.